Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahi al azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah karuniakan kepada kita nikmatnya bisa melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah di mushola dalam keadaan puasa. Semoga ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, salat kita, tadarus i'tikaf dan seluruh aktivitas kebaikan kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam serta tercurahkan dengan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan puasa. Kemarin kita bahas keistimewaan Ramadan. Sekarang keistimewaan puasa. Puasa ibadah yang luar biasa, yang Allah dengan bahasa kasih sayangnya mewajibkan bagi hamba Allah yang beriman untuk melaksanakannya di bulan Ramadan ini. Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Lalu apa keistimewaan puasa itu? Yang pertama, keistimewaan puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi, yang hanya kita dan Allah saja yang tahu kita puasa atau tidak. Mungkin kalau ibadah-ibadah lain mudah terjangkit penyakit riya, sum'ah, ujub, artinya penyakit ingin dilihat, ingin didengar dan seterusnya, ya tak pamer ya. Tapi kalau ibadah puasa ini ibadah yang kita bisa bohongin orang, ya misalnya nih kita nih ya bikin kopi di kamar, gak ada yang tahu. Jangankan orang lain, istri kita aja nggak tahu, anak kita nggak tahu kita ini puasa atau tidak. Kita pura-pura aja lemes, pura-pura aja ini bibir kita kering-keringin begitu kan. Itu udah sangat mudah bagi kita. Tapi ini puasa yang luar biasa, menanamkan kesadaran bagi kita hanya kita dan Allah saja yang tahu. Apa maknanya nih? Ini meningkatkan mahkamah kesadaran bagi dalam hidup kita. Ini adalah ma'iyatullah. Kita selalu bersama Allah. Kita selalu dilihat oleh Allah, ditatap, didengar, diperhatikan dalam setiap detik, setiap helaan napas, detak jantung kita. Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah, puasa itu menanamkan itu sebenarnya. Ibadah tersembunyi. Mau kita bohongin orang, mau tidak, nggak tahu kita. Hanya Allah dan kita aja yang tahu. Contoh misalnya kita tadi atau nanti siang lah zuhur, kita berwudu. Ya jangankan orang lain ya, di samping tempat kita berwudu, samping orang tuh sama-sama berwudu, kita waktu berkemur, bukan hanya berkemur, kita minum itu samping kita nggak tahu kita batalin puasa atau enggak. Ya kan? Itu ibadah apa namanya? Ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, puasa itu ibadah menanamkan keikhlasan. Ya. Dan memang inilah puncaknya tauhid seseorang adalah ikhlas. Orang itu benar tauhidnya kalau dia ikhlas. Puasa menanamkan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Tidaklah aku perintahkan dalam melaksanakan agama kecuali ikhlas karena Allah. Ikhlas itu diajarkan lewat puasa. Ya, karena Allah kita melakukannya, bukan karena apa, bukan karena siapa, bukan karena anak, bukan karena keluarga, bukan karena siapapun, hanya karena Allah. Menanamkan keikhlasan dalam ibadah kita. Ya, ibadah itu terbaik adalah kalau kita ikhlas, diterima atau tidaknya karena ikhlas.
Makanya Rasulullah mengingatkan setiap orang itu rugi. Kulun nas halka ilal alimun, kecuali yang ngaji. Yang ngaji rugi kecuali yang amilun, mengamalkan ilmunya. Ini kita ada ngaji nih. Tapi ilmu yang kita pelajari nggak diamalin, rugi dia. Tapi yang ngamalin ilmu juga masih rugi. Wa qul amil halqa, apa kata Nabi? Illal mukhlisun, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Jadi siapa yang merugi? Orang yang ikhlas. Ya, sebanyak apapun ibadah kita, sehebat apapun ibadah kita, kalau nggak ikhlas sia-sia. Contoh kita infak misalnya, lebih baik kita infak 2 juta ikhlas daripada 2.000 nggak ikhlas. Ya, bener ya, betul ya. Betul Pak Said? Betul ya. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibadah puasa ini keistimewaannya adalah ibadah jangankan kita, tapi surga tuh rindu. Bayangin nih. Dan nanti saya jelasin 4 orang yang dirindukan surga untuk cepat dimasukin. Jadi surga itu rindu banget dengan 4 orang. Salah satunya adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan Allah siapkan pintu khusus. Masya Allah. Pintu khusus surga yang disebut dengan Ar-Royan. Pintu Royan khusus bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang berpuasa namanya Ar-Royan. Pintu khusus untuk dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Nggak ada yang masuk kecuali orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita semua masuki pintu ini, amin. Kemudian keistimewaan yang berikutnya, karena ini kultum, yaitu puasa itu membuat kita sehat. Nah, pernah saya jelasin dalam kajian terakhir ya tawakuf kemarin bahwa mesin, Mas Yanto tahu nih, punya mobil, motor ya dipakai 24 jam nggak berhenti, gimana tuh? Hancur turun mesin. Ini dalam diri kita ada usus, ada lambung, bekerja terus menerus, nggak ada hentinya, nggak pernah istirahat. Gimana? Sama dengan mesin motor, sama dengan mesin mobil, hancur, rusak, sumber penyakit di perut. Allah sayang kepada kita. Allah Ramadan kan untuk kita berpuasa. Supaya apa? Supaya kita sehat. Makanya kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa sampai akhir Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.